ketika anak manusia itu menyatakan diri, itu saudara harus selalu ingat itu. When the Son of God, ketika anak manusia itu menyatakan diri, saudara, yaitu ketika dia datang di atas awan-awan. Wah, saudara, ya, bersama dengan orang-orang saleh dan malaikat-malaikat. Wah, saudara, ini penting sekali. Maka di dalam seluruh kemuliaannya, nah kemuliaan itu saudara tahu, kemuliaan itu sangat tergambar dengan apa? Bahwa the New Jerusalem, Yerusalem yang baru, itu atmosfernya adalah glory atau kemuliaan. Dan itu adalah refleksi atau impartasi dari kemuliaan Bapa. Kemuliaannya Bapa, saudara. Sehingga 2 Korintus 3 ayat 18 berkata, karena Tuhan itu adalah roh. Ya, karena kemuliaan yang asalnya dari Tuhan yang adalah roh. Saudara, jadi the glory atau kemuliaan itu memang esensi mendalam dan dasar, ya, di mana manusia itu menjadi punya nilai dan punya harga dan punya martabat, saudara. Ya, makanya saudara kalau sering mendengar ya katanya ya, semulia-mulianya manusia adalah yang berguna bagi sesamanya, ya. Ya, saudara, jadi rupanya rahasia itu ada di dalam semua umat manusia, saudara. Saudara kalau bertanya-tanya kepada orang, maka orang selalu bilang, jadilah manusia yang mulia. Rupanya itu tidak asing. Itu bukan bahasa asing, saudara, ya. Apalagi bahasa roh, bukan, saudara, ya. Ya. Tapi yang menarik di sini, saudara, kemuliaan itu apakah dinyatakan atau seperti apa sesungguhnya manifestasi dari kemuliaan itu. Itu penting sekali, saudara, kita mengenal, kita mengerti dan mengetahuinya, ya. Tadi malam sepintas saudara bisa mengecapnya, ya. Tadi malam ya, saudara, ya. Kalau ada saudara-saudara yang sempat mengecapnya tadi malam, sempat saya singgung ya mengenai glory atau kemuliaan itu. Karena saudara dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada 2 ayat yang penting ya. Wahyu 21 ayatnya yang kedua, ya kan? Ya. Berkata bahwa kemuliaan Bapa itu bercahaya di dalam Yerusalem itu, saudara, ya. Bercahaya di dalam Yerusalem baru itu, ya. Dan saudara, seperti matahari, ya, di dalam terjemahan sederhana Indonesia TSI dikatakan apa? Seperti matahari kemuliaan itu. Tetapi saudara, so what? Terus apa hubungannya dengan saya? Begitu ya. Nah, saudara, saya undang saudara baca Matius 13 ayat 43. Ada satu orang yang bisa membacakannya? Matius 13 ayat 43. yang 43. Yes. 43, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saudara ya, firman Tuhan yang berkata ya, jadi jangan tiba-tiba teman-teman, siapa yang bertelinga boleh pegang telinganya? Ya, semua kata-kata saudara, kalau saudara perhatikan, kata-kata ini nggak muncul tuh dalam keadaan-keadaan yang tidak luar biasa. Ya, kata siapa bertelinga hendaklah ia mendengar itu muncul 7 kali. 7 kali di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 ketika disiarkan oleh Yohanes mengenai apa yang didengar Yesus, ya, wahyunya Allah kepada Yesus sendiri yang disampaikan oleh Yohanes mengenai orang-orang yang menang. Orang-orang yang akan mendapat mahkota, saudara. Itu selalu dimulai atau ditutup dengan siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Dan saudara, kata ini disampaikan oleh Yesus sendiri di Matius 13 ayat 43. Dan apa katanya? Dan pada saat itulah, itu adalah saat kesudahan, saudara. Ketika anak manusia itu
ingin menyerahkan kerajaannya kepada Bapaknya. Ya, ketika Yesus ya selesai ya membersihkan kerajaannya sendiri. Di situ dikatakan pada saat itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapaknya. Jadi saudara, refleksi kemuliaan itu bisa dialami oleh orang-orang benar. Nah, saudara, mereka ini tidak sendiri. Mereka ini bersama-sama dengan Yesus. Untuk itulah ya Roma 8 ayat 17 berkata ya, yaitu ketika kita menderita bersama dengan Dia, maka kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Siapa itu? Yesus. Yaitu Yesus. Bersama-sama dengan siapa? Allah Bapa. Bapa. Saudara ada di mana? Kita. Sama. Siapa kita ini? Orang-orang pilihan. Orang-orang benar. Orang-orang benar. Orang-orang kudus. Siapa? Yang telah sampai. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh. Manusia Allah. Anak-anak Allah. Ya, anak-anak Allah ya. Bagus juga kayak gini ya teman-temannya. Jadi Roma 8 ayat 17 katakan kalimat awal, frasa awalnya bilang apa? Kita adalah anak-anak Allah. Iya, betul ya. Jadi dikatakan bahwa kalau kita apa katanya, Yandri? Kita adalah anak-anak Allah. Ya, enggak begitu. Kalimatnya bagaimana? Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Oke, ya. Dan jika kita adalah anak. Dan jika kita adalah anak, maka kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia, ya kan? Oke, saudara bisa simpulkan sekarang ya. Jadi, kalau kita akan dimuliakan itu kalau kita adalah anak. Sebentar, saya harus kasih sisipan. Kita akan dimuliakan bersama dengan Yesus. Ya. Kalau kita adalah anak, ya. Kita akan dimuliakan bersama dengan Dia kalau kita adalah anak. Nah, anak ini adalah orang-orang benar. Ya. Oke. Nah, saudara kalau perhatikan di sini aja kita dulu ya. Karena kalau di sini merah kali. Nah, sini ya. Di sini itu saudara lihat ya, ada kebenaran. Ini kebenaran kita pikir, ini kebenaran di sini bukan aletheia, saudara ya. Aletheia kebenaran itu adalah Kristus sendiri. Tapi kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah dikaiosune, saudara ya. Yaitu suatu situasi benar, suatu situasi yang memiliki kodrat kebenaran. Dan itu artinya kodrat ilahi, saudara. Nah, izinkan saya kasih tahu saudara 2 ayat. Saya harap dan saya doa Roh Kudus membuka pengertian saudara dengan membaca ayat ini. Ya, di 2 Petrus 3 ayat 13. Ada yang bisa baca tolong? Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Oke, ya. Saudara, perhatikan nggak kata-kata ini? Ya. Sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit baru dan bumi baru, tetapi ada kata-kata di mana terdapat kebenaran. Kebenaran yang apa ya? Ya kan? Terdapat kebenaran. Nah, saudara, ini kan sudah di ujung. Tetapi dalam perjalanannya, Galatia 5 ayat 5 menolong kita untuk mengerti. Ya. Saya minta Pak Tadus mungkin yang baca ini ya. Galatia 5 ayat 5. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Wah, luar biasa ya saudara. Kebenaran ini dikaiosune sama kebenaran ini dikaiosune itu kebenaran yang sama.
saya wah luar biasa melihat ini. Karena dulu saya kebenaran apa lagi ini? Ini kebenaran apa sih gitu ya? Soalnya saudara lihat ya. Jadi langit baru, bumi baru itu bukan ujung, tapi yang menarik buat kita adalah di mana terdapat kebenaran. Ya kan? Sementara kita tahu kebenaran sekarang, terus kebenaran yang nanti itu apa dong? Kan menarik sekali itu ya saudara ya. Karena di sini dikatakan di mana terdapat kebenaran. Dan saudara, yang lebih menarik buat saya adalah kata ini. Oleh roh, karena iman, kita menantikan kebenaran. Yang kita harapkan, saudara, kata-katanya apa? Menunggu. Ya kan? Di sini dikatakan, kita menanti kan? Jadi ada kebenaran yang sedang kita tunggu-tunggu. Wah, ini akan membawa saudara dan saya kepada satu pengalaman untuk memiliki wawasan yang semakin membuat Roh Kudus dapat memenuhi saya dan saudara. Saya ulang ya kata-katanya, ya. Pengertian atau pemahaman ini akan membawa saudara kepada satu wawasan, yaitu satu kapasitas yang membuat saya dan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus lebih lagi. Amin, amin. Ya, karena saya mengalaminya, saudara. Jadi saya ingin share dan kemudian syiarkan kepada kita malam hari ini, saudara. Jadi di langit baru dan bumi yang baru ada kebenaran, dan kebenaran ini di kayu sune ini kita nantikan, saudara. Kita nantikan. Ya, ini ayat ini penting sekali dan saudara bisa bayangkan kita menantikan yang kita harapkan ini yaitu kebenaran itu karena oleh roh, saudara. Nggak mungkin saudara nantikan kalau tidak ada roh yang menyingkapkannya gitu loh. Ya, dan roh ini, wow, ini luar biasa. Dan roh ini dapat bekerja sedemikian, saudara, karena ada iman di dalam sesuatu, saudara. Ada iman di dalam sesuatu. Sehingga roh ini mengerjakannya. Sehingga kita dapat disingkapkan satu kapasitas wawasannya, saudara, untuk menanti kebenaran. Amin. Saudara, di kayu sune ini, kebenaran ini adalah orang-orang benar. Orang-orang benar. Dan orang-orang benar ini kenapa begitu penting, saudara? Di mana terdapat orang-orang benar, di mana kita menantikan orang-orang benar itu dinyatakan, ya, dinyatakan. Itu bicara mengenai Matius 13 ayat 43 tadi, saudara. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari. Haleluya. Di dalam kerajaan Bapa itu. Dan saudara tahu yang dimaksud bercahaya seperti matahari itu, saudara, itu adalah ketika saudara mengalami hal ini, saudara, ya. Di kota itu ada matahari dan bulan untuk menyinarinya sebab kemuliaan Allah meneranginya. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia lebih menarik. Kemuliaan Allah bersinar seperti matahari. Jadi kalau kemuliaan itu sinarnya seperti matahari, maka saudara yang kekasih, di dalam kerajaan itu juga orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari, dan itulah kebenaran yang kita nantikan itu, saudara. Haleluya, amin ya. Kemuliaan bercahaya atau bersinar seperti matahari. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang benar ini atau kebenaran ini yang kita terus nanti-nantikan itu, yaitu pernyataan orang-orang benar. Itu sebab ada roh yang menyingkapkan. Galatia 5 ayat 5 katakan, sebab oleh Roh Kudus yang adalah jaminan itu. Dan karena iman di dalam Kristus Yesus, saudara bisa menantikan ini. Wah, luar biasa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akhirnya memiliki satu pemahaman dan pengertian bahwa mereka ini adalah orang-orang benar. Dan orang-orang benar ini adalah orang-orang yang dimuliakan bersama dengan Kristus. Mereka adalah orang-orang yang menang. Saudara, kemuliaan ini gambarannya adalah luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang menang. Dan kalau saudara tanya saya,
gambaran kemuliaan itu seperti apa? Maka saya bisa mengatakan seperti tadi malam saya sampaikannya bahwa orang-orang benar, orang-orang yang mendapatkan kemuliaan itu atau kemuliaan itu gambarannya seperti apa? Seperti orang-orang yang menikmati, saudara, makan dari pohon kehidupan yang ada di Firdaus. Jadi apakah kemuliaan waktu itu ada di Eden? Yes, gambarannya adalah makan di Taman Firdaus Tuhan. Gambaran kemuliaan itu seperti apa? Ketika saudara tidak menderita kematian kedua, sementara orang-orang masuk ke dalam lautan api untuk mati selama-lamanya. Gambaran kemuliaan itu adalah ketika saudara diberikan manna yang tersembunyi. Ya saudara ya, dan saudara dikaruniakan batu putih. Ada nama baru yang hanya saudara yang tahu. Bukankah itu the glories? Saudara, mahkota-mahkota kemuliaan ini diberikan kepada siapa yang melakukan pekerjaan Bapa sampai kesudahannya, saudaranya. Mereka akan dikaruniakan, apa katanya, kuasa atas bangsa-bangsa. Kemuliaan ini gambarannya adalah saudara dikenakan pakaian putih. Dan saudara namanya tetap tertulis di dalam kitab kehidupan. Orang-orang yang mengalami kemuliaan ini, yaitu orang-orang yang menang. Kemenangan itu atau kemuliaan itu gambarannya adalah saudara menjadi soko guru di dalam bait suci Tuhan. Ya, saudara akan ditulis nama Allah, nama kota Allah, Yerusalem yang baru. Ya, yaitu nama yang baru, saudara ya. Yang terakhir, saudara ya, mereka ini adalah orang-orang yang menang, yang menikmati kemuliaan. Kemuliaan yang seperti apa? Ini luar biasa yang terakhir. Kalau saudara masuk ke dalam satu perjamuan, apa yang saudara paling damba-dambakan, saudara? Disambut ya, saudara ya. Saudara kalau datang dalam perjamuan nggak disambut, waduh saudara, rasanya pingin pulang cepat-cepat ya, saudara ya. Tapi kalau saudara disambut, ini bukan cuma disambut, saudara. Kududukkan bersama dengan aku di tahtaku. Saudara pernah dibawa, disambut dalam satu perjamuan, kemudian, ayo masuk. Pak Tadus masuk, duduk di sana. Wih, yang ditunjuk itu sampingnya yang punya acara. Waduh, kita bilang, nggak usah. Aduh, jangan, nggak usah. Nah, begitu ya. Saking karena apa? Begitu fantastisnya tempat itu. Betul? Saudara, ini luar biasa nih janji yang terakhir. Janji yang ketujuh, memang yang ketujuh itu selalu menarik ya. Saudara kalau ditanya saudara oleh orang-orang, apa gambaran kemuliaan itu? Waduh, langsung mulai dengan kata dari yang ketujuh dulu aja, saudara. Ya, duduk bersama dengan Yesus di tahtanya. Waduh, pantasan Maria ya, memang ibu-ibu tahu persisnya. Dia bilang, aku minta ya, anakku dua ini, di satu di kirimu dan satu di kananmu. Luar biasa. Tapi Yesus jawab apa? Ini menarik juga itu. Langsung muncul. Yesus bilang, soal duduk di sebelah kanan kiri bukan aku yang menentukan. Iya, memang betul. Karena kenapa Pak Tadus bukan dia yang menentukan? Coba jawaban sederhana. Karena Bapa yang punya kerajaan. Haleluya. Bukan kau yang mengatakan itu, Roh Kudus. Betul, saudara. Ini menarik kan? Itu nyambung begitulah ketika kita mengerti ini, saudara ya. Jadi gambarannya itu glory, kemuliaan seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, bagus juga ini ya, penderitaan yang kita alami sekarang. Ya, saudara ya, apa katanya? Tidak melebihi kekuatan. Tidak sebanding ya, kalau nggak salah ya. Kemuliaan. Tidak sebanding, saudara. Waduh, saudara, saya sampai berkaca-kaca ini. Ya, setelah kita mengerti semua kemuliaan itu, saudara, di kerajaan Bapa, maka sekarang kita bisa mengerti bahwa ketika Paulus berkata penderitaan yang kita alami sekarang ini, ya, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada orang-orang benar yang bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapa. Saudara sedang kelemahan tubuh, bilang, Tuhan, kalau kelemahan tubuh ini, kalau sakit ini, untuk menyatakan dirimu di dalam hidupku, atau olehku melalui diriku, engkau dinyatakan kepada dunia,
biarkanlah ini ada bersamaku sampai pada kesudahan. Haleluya, amin. Jadilah alat Tuhan. Jadilah perabot rumah Tuhan. Dunia ini akan selesai. Dan kita pun akan selesai. Tetapi kalau saudara dalam waktu-waktu yang pendek di dalam dunia ini memiliki makna dan nilai, menjadi alat perabot rumah Tuhan, menyatakan kemuliaannya, itu tidak tergantikan bayarannya, saudara. Dibayarnya hanya nanti oleh kemuliaan di kerajaan Bapa. Duduk bersama Yesus di atas tahtanya. Mungkin saudara tanya saya, itu tempat duduk seberapa banyak? Soalnya kalau soalnya kita ini banyak, gitu ya. Saudara tidak usah pikir secara logika manusia ya, karena Allah itu tidak terbatas ya. Dia akan hadir bersama denganmu dan merasakan bahwa ada tahtanya. Nah, nanti saudara kita akan juga belajar mengenai tahta Allah ya. Dan semakin kita belajar tahta Allah itu, saudara, kita akan semakin merasa bahwa dunia apa? Tadi lagunya gimana, Wes? Di awal? Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna. Katakan semua kelabu, yang elok pun semu, Pak. Semua kelabu. Kelabu, yang elok pun semu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, keadaan-keadaan ini akan membawa kita kepada satu perjuangan, saudara. Dan saudara jangan kecil hati atau jangan putus harap, ya. Karena Yesus berkata, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Ya. Dia katakan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Menarik ya. Dia pergi untuk sambut kita. Dia pergi untuk jemput dan sambut kita. Ya. Dan sebelum dia pergi, dia katakan, aku tidak tinggalkan engkau yatim piatu. Aku memberikan Parakletos. Ya, pendamping. Dia adalah penolong. Dia adalah penghibur. Dan bagaimana dia menghibur dan menolongmu? Mungkin saudara juga bertanya begitu kan? Gimana? Saya ada di dalam keadaan yang suffering, sedang tertekan, sedang menderita. Di mana pertolongan itu? Saudara, cara kerjanya dijelaskan bahwa dia adalah roh kebenaran. Dia akan memimpin saudara dan saya ke dalam seluruh kebenaran. Dan saudara tahu ada dua hal yang pasti terjadi. Ya, bahwa ketika saudara dipimpin ke dalam seluruh kebenaran itu, firman Tuhan berkata, roh kebenaran ini, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Ya, kebenaran ini akan memimpin saudara sungguh-sungguh untuk mengalami kemerdekaan. Ya. Dan kebenaran yang sama, saudara. Ya, telinga ini akan mendengar, mata ini mengkonfirmasi kebenaran itu. Dan kebenaran itu, saudara, firman itu masuk dalam pikiran saudara. Logos masuk di sini. Dia berupa logos sudah masuk. Dan ketika saudara terus menerus ingin memahami dan mengertinya, itu kenapa Yesus berkata, akulah roti hidup. Wah, akulah firman yang hidup. Akulah kebenaran. Barang siapa yang makan dari roti ini, katanya apa? Dia tidak akan lapar lagi. Dia tidak akan lapar lagi. Jadi saudara, Yesus berkata, air yang kuberikan tidak akan membuat engkau haus lagi. Tetapi dia juga berkata, akulah roti hidup. Akulah kebenaran itu. Kalau engkau makan dari kebenaran ini, maka engkau tidak akan lapar lagi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika firman kebenaran itu ada di sini, terus-menerus kita ingin mengalami dan kita ingin memahaminya. Nah, pemahaman ini, saudara, itu akan menjadi sempurna ketika saudara ingin mengalaminya. Di dalam keadaan hidup atau tugas pelayanan yang saudara
di bawah Tuhan, ya, ke dalam situasi itu, di sana kebenaran-kebenaran itu, saudara akan lihat bagaimana kuasanya. Dia itu hidup dan kuat. Wah, saudara, ya, ketika firman itu saudara alami, terus ingin rindu alami, saudara. Saudara ingat ya, ketika saya katakan saudara rindu untuk mengalaminya, itu ada sesuatu yang ada di pikiran saya dan saudara. Itu seolah-olah berkata, apakah itu mungkin? Bagaimana caranya? Oke, aku mau, aku ingin. Seolah ada sesuatu yang membatasi, menghalangnya. Yes, yes, dan yes. Betul, saudara. Dan saudara, hanya satu cara. Ada aturan, saudara, ya. Ada ekosistem yang terjadi di situ. Yang terjadi adalah, saudara, roh saudara menurut roh saudara akan menurut, tapi daging saudara itu lemah, saudara. Ya. Daging saudara lemah, tapi roh saudara akan menurut. Nah, ini menarik karena ketika ada dalam titik seperti itu, ya, di sanalah perkara itu benar-benar memiliki titik yang sangat klimaks, saudara. Ketika roh saudara, ya, roh itu penurut. Bayangkan, rohnya penurut, daging lemah. Terus kita pikir apa? Coba saudara nalar sedikit ya. Rohnya penurut, dagingnya lemah. Siapa yang menang dong kalau begitu? Siapa yang nentuin, saudara? Pernah cerna itu? Rohnya penurut. Artinya dia juga ngikut kan? Terus daging lemah. Loh. Terus apa yang terjadi dong? Apa yang terjadi, saudara, kalau gitu? Rohnya penurut, daging lemah. Apa yang terjadi? Kita memutuskan rohnya ikut daging. Betul. Itu yang Pak Tadus bilang. Yang terjadi adalah apa yang diputuskan oleh saudara. Itu yang terjadi, saudara. Jadi sebenarnya ketika firman itu masuk di sini, saudara, kita terus mencari firman itu. Maka yang titik terpenting adalah ketika kita diperhadapkan dengan kehidupan ini, lorong perjalanan ini, kita memutuskan, titik kita memutuskan, saudara, kita menuai apa yang kau tabur, kau pasti tuai. Ketika engkau berkata kepada roh, kepada jiwamu, saudara ya, kepada saudara, ketika saudara berkata kepada jiwamu, aku ingin hidup seperti apa yang Allah kehendaki. Seperti Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Nah, saudara, ketika katakan yang aku ingini, ya, yang aku ingin lakukan adalah menyenangkan hati Bapa, maka roh saudara menuruti saudara. Tetapi ketika saudara tidak memutuskan itu, saya ulang kata-kata ini, ketika saudara tidak memutuskan itu, saudara, maka secara otomatis daging itu lemah. Daging itu akan bertindak, saudara, ya, bertindak sesuai dengan apa, saudara? Sesuai dengan ada hukum yang bekerja di dalam daging itu. Makanya firman Tuhan berkata, keinginan-keinginan itu ketika dia dibuahi, maka dia menjadi dosa. Jadi dagingnya lemah, saudara. Tetapi ada hukum lain yang bekerja. Nah, hukum lain yang bekerja ini adalah hukum dosa, saudara. Dan saudara dibuahi oleh sang pembuat dosa, yaitu iblis. Dagingnya lemah, dia akan ikut apa yang iblis katakan atau suruhkan atau ingin dia kerjakan. Saudara bisa bayangkan, kalau saudara tidak memutuskan apa-apa, sangat berbahaya, bukan? Karena oknum yang ada di luar akan intervensi masuk. Dan dia itu adalah Lucifer atau iblis. Dia akan mengerjakan sesuatu
memakai keinginan saya dan saudara, dan daging itu lemah, dia akan ikut saudara. Makanya apa yang kita harus kerjakan? Roh kita harus menjadi roh yang kuat. Rohnya kita saudara, yang diberikan oleh Allah, nefes, saudara, yang dihembuskan kepada manusia oleh Allah sendiri. Itu berarti rohnya Allah sendiri. Itu harus dilatih untuk menjadi roh yang kuat, saudara. Karena roh ini ketika dia berbicara, maka setiap intervensi dari luar ini akan tidak memiliki kekuatan, saudara. Nah, roh ini harus terus-menerus. Nah, roh inilah, saya ulangi ya, saudara. Roh inilah, saudara, menjadi meterai, saudara, menjadi tanda, saudara, bahwa saudara adalah orang-orang benar. Saudara adalah orang-orang yang pantas untuk dimuliakan. Ketika roh ini, saudara, mengendalikan pikiran dan perasaanmu, yaitu jiwamu, yang kalau dia bertindak nyata dalam perbuatanmu. Roh ini yang harus dilatih. Makanya Allah Bapa sendiri memberikan Roh Kudus menjadi jaminan. Jaminan artinya apa, saudara? Bukan menjadi hasil akhir. Roh Kudus menjadi jaminan, artinya dia yang akan menolong, dia akan menghibur, dia akan memimpin. Dalam kata aslinya dikatakan menggiring, saudara. Tapi bukan dia yang kemudian masuk ke ujian. Guru, dosen, pengajar berusaha sedemikian rupa menggunakan ruang kelas, alat tulis, bahkan semua fasilitas mengajar, belajar. Tapi bukan dia yang ikut ujian. Saudara yang maju ikut ujian tanpa kehadirannya, saudara. Ada saudara di sini yang pada saat ujian nasional gurunya ada di samping kiri persis duduk. Saya kira itu bukan ujian, ya. Saudara, dia tidak ada di sana lagi. Yang ada apa, saudara? Semua hasil karyanya dia di dalam diri, saudara, berupa pengetahuan, saudara. Guru ini jadi jaminan buat saudara. Sekolah ini menjadi jaminan buat saudara. Bapa mengirim Roh Kudusnya menjadi jaminan. Parakletos, pendamping yang menghibur ketika kau menangis. Dia menolong ketika engkau terjatuh. Tetapi bukan itu saja. Lebih daripada itu, dia mendorong engkau mengarahkan pikiranmu ke depan, yaitu memimpin engkau, dalam bahasa ini, menggiring engkau ke dalam seluruh kebenaran. Tetapi sekali lagi, kebenaran ini, engkau yang harus ambil keputusan untuk berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Dari hari ke hari, waktu ke waktu. Saudaraku, ketika engkau merdeka oleh kebenaran ini, saudara, maka kebenaran ini akan mentransformasi hidupmu, memulihkan hidupmu, membaharui hidupmu, saudara, merestorasi hidupmu. Dan ingat, kata yang dipakai adalah metamorfo, atau berubah perlahan-lahan melalui satu proses sampai satu ketika bentuk awal tak kelihatan lagi di ujung. Seperti saudara melihat kupu-kupu, tidak ada tampak ulat lagi. Tetapi tahukah saudara bahwa seekor kupu-kupu itu berasal dari ulat yang mengalami terus proses. Segala sesuatu terjadi di sekelilingnya sampai dia berubah bentuk dari yang menakutkan menjadi menghibur, saudara. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah rindu dari pimpinan, dari jaminan Roh Kudus ini dalam hidup saya dan saudara. Kita diubah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam waktu ke depan ini saya ingin kita belajar, ya, bagaimana Roh Kudus ini menjadi jaminan di dalam perjalanan hidup kita. Karena kita harus menemukan itu, kita harus mengalaminya. Ya, ada dua kata yang penting sebenarnya, saudara, ya. Saudara, ketika kebenaran itu hadir di tengah-tengah hidup saya dan saudara, you must be free and free indeed. Firman Tuhan berkata, kalau anak itu memerdekakan
kamu, maka kamu pun sungguh-sungguh merdeka. Kata ini sulit dimengerti. Sungguh. Bagaimana menjelaskannya? Ketika anak itu memerdekakan engkau, maka kamu pun sungguh-sungguh merdeka. Sementara anak itu tidak ada di sini. Tetapi kalau saudara saya bawa ke dalam firman yang menjelaskannya bahwa Roh Allah ini adalah roh kebenaran yang diutus oleh Bapa dalam nama anak. Dan dia adalah roh kebenaran. Dia akan memimpin saudara ke dalam seluruh kebenaran. Dan kebenaran ini akan memerdekakan saudara. Roh kebenaran ini adalah roh Allah yang akan tinggal berdiam di dalam diri saya dan saudara. Firman Tuhan berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus 3 ayat 17. Ya, Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada freedom, kemerdekaan. Engkau yang ada di dalam tekanan, intimidasi, ikatan filsafat yang dibangun dari semua pengetahuan yang engkau dapat. Dari ikatan-ikatan yang disahkan oleh nenek moyang, pendahulu-pendahulu. Mungkin ketika kau kecil, saya sering mendengar ya, hal-hal itu, ada banyak tradisi-tradisi, ada banyak acara-acara yang terjadi di mana saudara tidak paham, tidak ikut, tidak ambil keputusan. Tapi kemudian itu saudara menjadi akibat dari semua itu. Saudara, satu kata malam hari ini, ketika engkau buka diri, terima Kristus, maka engkau dimeterai dengan roh Allah yang hidup. Artinya engkau ditandai menjadi miliknya Allah, bukan lagi miliki yang lain. Maka hari ini roh Allah itu berdiam di dalam engkau. Dan ingat, firman Tuhan ini berkata, di mana ada roh Allah itu, di situ ada kemerdekaan. Engkau free, engkau bebas. Engkau harus mengalami kelegaan itu. Di sini kau beri kelegaan di rumahmu, Tuhan. Jadi saudara adalah baitnya Tuhan, adalah rumahnya Tuhan. Ketika saudara berkata, di sini engkau beri kelegaan di rumahmu, maka itu artinya ada roh Allah yang berdiam di dalam diri saya dan saudara. Saudara harus menikmati dan mengalami ini. Ya, saya sering katakan bahwa masa depanmu tidak ditentukan oleh apa yang terjadi kemarin, apa yang terjadi masa lalu. Tapi masa depan saudara pasti di dalam Kristus. Amin. Jangan lagi hidup dalam intimidasi. Jangan berkata, kan aku begini, jadi tidak mungkin aku seperti ini. Saudara, di dalam Kristus, He is unlimited. Segala sesuatu itu tidak terbatas. Karena Allah itu tidak terbatas. Engkau akan berjalan sejauh engkau dapat melihat Allah. Engkau akan menempuh atau mengembangkan kapasitasmu sejauh engkau melihat Allah yang besar itu. Dan saya mau kasih tahu bahwa Allah yang besar itu adalah Allah yang tidak terbatas. Sehingga yang bisa membatasi dirimu sendiri itu hanyalah Allah. Tetapi saudara, Allah yang saudara sembah itu adalah Allah yang tidak terbatas. Don't limit yourself. Ya, jangan batasi dirimu. Dunia bisa mengkondisikan kelahiranmu. Lahir di keluarga seperti apa? Dunia bisa membatasi engkau sekolah di mana, kuliah di mana, punya pasangan seperti apa. Tapi Allah itu tidak terbatas. Masa lalumu tidak tentukan masa depanmu. Masa depanmu, pengharapanmu
ada di dalam Kristus. Nah, saudara, di atas dasar ini, tadi malam saya katakan apa? Ini harus menjadi batu loncatan. Ini harus menjadi stepping stone. Ya, teman-teman harus nikmati ini. Engkau adalah orang yang sudah merdeka. Lepas dari belenggu. Ya, miliki mimpi setinggi Allah yang tak terbatas itu. Nah, saudara, ini harus tempat untuk memulainya. Memulai dari sini, kemudian kita berjalan maju. Dan perjalanan itu, ingat namanya, perjalanan transformasi. Saya ulang ya, perjalanan transformasi, yaitu pembaharuan tanpa batas. Oke, saya ulang ya. Perjalanan yang kita harus lewati ini adalah transformasi, yaitu pembaharuan tanpa batas. Dan saudara ingat ya, kita harus memiliki sesuatu untuk bergerak maju, melewati atau melewati perjalanan pembaharuan tanpa batas ini atau transformasi ini. Ya. Dan itu adalah jaminan dari Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jaminan ini menjadi penting. Karena jaminan ini akan menyertai dan menuntun saya dan saudara di dalam setiap dinamika kehidupan itu. Nah, saudara, dia sangat dinamis. So don't worry, be happy. Ya. Oke, sampai di sini ada ya saudara yang ingin bertanya? No? Tidak ada. Oke, saudara, Roh Kudus itu menjadi jaminan. Ya, seri 5 dari perjalanan kemuliaan umat pilihan. Ya, Roh Kudus menjadi jaminan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jaminannya saudara udah tahu, supaya saudara menjadi orang-orang benar, orang-orang yang menang, orang-orang yang dimuliakan. Mereka adalah anak-anak Allah, mereka adalah manusia Allah. Waduh, ya lengkap sekali ya. Jadi Roh Kudus saudara di dalam menuntun dan menyertai, membimbing, menuntun saya dan saudara menjadi parakletos, menjadi pendamping. Dia bergerak dalam kehidupan saya dan saudara secara dinamis dan sangat mengagumkan. Ya, saya sebenarnya saudara kalau bisa lihat dan perhatikan, saya menceritakan begitu ya luar biasa di depan supaya saya bisa berbicara di dalam kalimat ini bahwa dia bergerak dalam kehidupan seseorang secara dinamis dan sangat mengagumkan. Ya. Jadi Roh Kudus membawa orang percaya dengan apa? Ke dalam seluruh kebenaran. Dia berangkat dari situ. Ya. Dalam hal ini Roh Kudus, saudara apa? Dia tuh mengasuh orang percaya. Saudara bayangkan, ya, dia mengasuh orang percaya untuk bertumbuh, mengasuh untuk bertumbuh, saudara. Dia pribadi satu-satunya yang ada di sini. Saudara harus mengenal dia, pribadi Roh Kudus ini. Harus mengenal sungguh-sungguh, supaya dia dapat mengasuh saudara untuk bertumbuh. Kita bicara mengenai sempurna seperti Bapa. Kita bicara menjadi serupa dengan Yesus. Saudara, hari ini saudara harus mengerti bahwa saudara tidak sendiri. Saudara, ada Roh Kudus yang menjadi jaminan yang mengasuh saudara untuk bertumbuh menjadi sempurna seperti Bapa, yaitu berperilaku seperti anak-anak Allah, saudara. Ya, Matius 5 ayat 48. Tanpa Roh Kudus sebagai jaminan, seseorang tidak mungkin sampai pada kesempurnaan seperti Bapa. Roh Kudus yang memampukan seseorang, saudara, untuk berkodrat ilahi atau memperagakan kehidupan Tuhan Yesus itu. Itulah inti dari keselamatan, yaitu kita dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Ya, dimensi ini penting, ya, sangat penting.
Dimensi ini yang lebih sentral, saudara ya, lebih penting, lebih sentral, lebih menjadi pusat, saudara ya, yang harus dipahami oleh setiap orang percaya, menjadikannya sebagai langkah awal, ya, yang tidak boleh dihindari, saudara. Ini lebih penting daripada segala sesuatu yang lain. Mungkin saudara kalau kenal atau tahu atau dengar mengenai Roh Kudus, mungkin sangat dekat dengan karunia-karunia Roh Kudus, saudara ya. Tetapi saya mau katakan, ada yang lebih esensial, ada yang lebih penting, ada yang lebih sentral daripada itu yang harus kita pahami. Bahwa Roh Kudus menjadi jaminan untuk saya dan saudara yang bergerak dengan dinamis dan sangat mengagumkan untuk mengasuh hidup saya dan saudara untuk bertumbuh, memiliki kodrat ilahi, berperilaku seperti anak-anak Allah, hidup seperti Tuhan Yesus hidup, sempurna seperti Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kuduslah yang menjadi jaminan untuk memperoleh seluruhnya. Kalau saudara baca Efesus 1 ayat 14 itu ya saudara ya, boleh ada yang baca mungkin ya, Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu utusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Iya, saudara ya. Jadi sampai kita memperoleh seluruhnya, saudara. Ya, sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi ada sesuatu yang kita perjuangkan dalam hidup ini, saudara. Ya, sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu apa? Katanya penebusan yang menjadikan kita milik. Jadi penebusan yang menjadikan kita milik itu harus diakhiri dengan kemuliaan, saudara. Ya, perjalanannya ini yang terus kita harus kita harus pahami dan mengerti di dalamnya. Apa yang kita harus deal, dan saudara, kita harus deal dengan bagaimana kebenaran itu membawa saudara dan saya dalam pembaharuan tanpa batas itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dimaksud dengan Yohanes 1 ayat 12. Bahwa saudara dan saya menerima apa? Kuasa. Exousia. Mungkin juga dulu kita bertanya-tanya begitu ya. Kita menerima kuasa. Ya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasanya apa? Ya begitu ya. Saudara sekarang bisa benar-benar mengaitkan. Adalah jaminan dari Roh Kudus. Kuasa dalam teks ini adalah exousia yang lebih menunjuk kepada hak. Satu hak orang percaya oleh anugerah Tuhan menerima apa? Bimbingan Roh Kudus. Guna disempurnakan. Diasuh untuk bisa bertumbuh. Roh Kudus ini menjadi jaminan untuk dapat memperoleh seluruhnya. Dari penebusan sampai kepada kemuliaan. Saudara, jauh lebih penting dari kita bicara bahasa roh, karunia roh, buah roh bahkan, saudara. Ini adalah titik awal. Ini adalah titik loncat, saudara. Saudara harus tahu bahwa ada Roh Kudus menjadi jaminan untuk mengasuh saya dan saudara. Inilah yang disebut ada privilege, ada kuasa, ada exousia dalam diri saya dan saudara. Bukan status yang langsung menempel pada kita. Tapi ini adalah exousia. Ini adalah jaminan untuk sampai kita memperoleh seluruhnya. Saudara, hidup dalam bimbingan Roh Kudus ini adalah hak istimewa yang hanya bisa dialami oleh umat pilihan. Siapa umat pilihan itu, saudara? Kualifikasi suatu umat yang mendengar Injil yang benar. Ya, mereka adalah orang yang memiliki apa, saudara? Potensi. Ya, potensi, kesempatan untuk dipimpin oleh Roh Kudus menjadi tawanan roh untuk menjadi sempurna seperti Bapa. Artinya tawanan roh, saudara, apa? Artinya saudara dipimpin oleh roh, seirama dengan roh, berjalan di dalam roh. Inilah proses keselamatan orang percaya yang sesungguhnya itu. Ya, saudara bisa tangkap ini ya.
Iman datang dari pendengaran, kan? Oleh firman Tuhan. Ya, firman Kristus. Dan iman itu harus ditimbulkan oleh mendengar firman Kristus, kan? Dan Roh Kudus memimpin saudara dan saya ke dalam seluruh firman itu, yaitu kebenaran. Jadi saudara baca Alkitab, selesai di situ. Kalau Roh Kudus tidak menuntun, menyingkapkan apa makna dalam kebenaran itu. Hidup oleh Roh, saudara. Ya. Di sini dibutuhkan waktu yang tidak dibatasi. Berapa banyak kebenaran yang harus kita dengar sehingga seseorang dapat memiliki iman yang sempurna. Iman yang menyelamatkan. Jadi kebenaran itu harus terus-menerus. Ya. Banyak orang Kristen yang berpikir kalau mereka mendengar khotbah dan merasa sudah mengerti Injil, maka mereka sudah memiliki iman yang cukup. Padahal, saudara, iman yang sempurna bukanlah sesuatu yang mudah dimiliki seseorang. Tapi melalui satu proses panjang, harus ada yang diperjuangkan, saudara. Melalui ujian, dimurnikan, sampai terbukti tahan uji, yang akhirnya menghasilkan buah yang sempurna, utuh, dan tak bercacat. Haleluya. Kalau kita berkata penderitaan yang kita alami sekarang, boleh saya ganti kata itu sekarang ya? Ujian yang kita hadapi sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita akan dapatkan. Amin. 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 Saya selalu ingat Lukas 24 ayatnya Pak Lepri ini ya, Pastor Lukas. Lukas 24 ayat 26. Nama baptis, Pak. Haleluya. Ya, Pak Lukas, namanya Pak Lukas Lepri, saudara ya. Ya, Lukas 24 ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Bisa ulangi, Pak. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Bisa dibayangkan ya. Jadi Yesus itu menerima kemuliaan, dia harus menderita. Ini paralel dengan Roma 8 ayat 17 kan? Karena kamu adalah anak, bukan karena ya. Sebab kita adalah anak. Dan jika kita. Dan jika. Nah, luar biasa. Terima kasih ya. Jadi di situ conditional gitu. Dan jadi tadi Lukas aja bilang, di Injil Lukas saja berkata, bukankah Kristus harus menderita untuk menerima kemuliaan? Ya, jadi sama ya. Nah ini, jika kita adalah anak, ya, maka kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, saya loncat ya sampai kalimat terakhir. Tapi frasa terakhir sebelum itu berkata, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia. Nah, saudara, kita harus perjuangkan iman ini. Iman yang timbul dari pendengaran akan kebenaran. Jadi Roh Kudus pimpin kita dengar kebenaran, Roh Kudus pimpin kita ke dalam kebenaran. Kebenaran yang jadi iman kita ini itu harus diuji, dimurnikan, saudara. Itulah yang itulah penderitaan saya dan saudara. Jadi jangan juga saudara bilang, kalau gitu besok gua jadi tinggal di kolong jembatan. Supaya gua kategori menderita. Yesus bilang kamu malas, bukan menderita. Ya kan? Yang dimaksud menderita di sini itu saudara apa? Iman yang saudara punya diuji dan dimurnikan. Yang mengerti bilang amin. Amin. Ya, itu maksudnya loh saudara. Ya. Dan saudara, ini nanti saudara, ujung-ujungnya itu kita akan melihat suasana ini. Inilah yang disebut kemerdekaan orang percaya saudara. Yaitu seseorang yang harus tetap dalam firman. Setelah mendengar firman, dia harus tetap di dalam firman. Ketika itulah Yohanes 8 ayat 31-32 berkata, kamu adalah sungguh-sungguh muridku katanya.
Jadi bayangkan, apakah itu bukan penderitaan? Itu penderitaan, saudara. Kenapa disebut penderitaan? Karena saudara diuji dan dimurnikan. Wah, say amen if you understand this word. Ya, saudara bisa bayangkan tuh, ya, itulah penderitaan saya dan saudara. Ketika saudara terus memaksa diri untuk mendengarkan kebenaran, dan kebenaran itu disingkapkan oleh Roh Kudus, dan kemudian menjadi dasar iman saudara, dan iman saudara diuji dan dimurnikan. Itulah sesungguhnya yang menjadi penderitaan saya. Dan kalau kamu tetap dalam firman-Ku, katanya apa? Kamulah murid-Ku. Ya saudara, mereka akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Di sini ada kata, kalau nggak salah, sungguh-sungguh merdeka, kan gitu ya. Jadi di sini juga bisa dijelaskan kan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaannya. Saudara, berapa lama tetap dalam firman? Tetap dalam firman. Berapa lama? Berapa banyak kebenaran yang harus kita pahami sehingga kita menjadi seorang yang mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya? Apakah Roh Kudus sudah sungguh-sungguh menguasai dan melengkapi kehidupan kita? Itu menjadi pertanyaan. Itu yang saya katakan, kita ada dalam perjalanan pembaharuan tanpa batas. Transformasi. Sampai nanti saya jelaskan ya saudara. Sampai saudara tahu nggak? Hidup saudara yang lama tidak tampak lagi di hidupmu hari ini. Amin. Sampai hidupmu yang lama tak kelihatan lagi di hidupmu hari ini. Yes. Hari ini saudara di cermin ya, cermin. Kalau masih ada yang lama, nggak apa-apa. Saya juga nggak bilang apa. Artinya perjuangan harus semakin keras. Paling jelek kalau cerminnya itu orang. Terus orang itu bilang gini, kayaknya lu nggak banyak perubahan ya. Aduh, itu saudara bilang, besok gua harus ikut Zoom mulai jam 7. Belum mulai saudara. Belum ada kita di sini jam 7. Ya, jam 8. Bisa jadi ya saudara ya. Ya benar, inilah dinamikanya saudara ya. Roma 12 ayat 2 katakan ya bahwa seseorang harus mengalami pembaharuan pikiran. Jadi memang start ya harus berawal dari pikiran. Ya, dari hasil pembaharuan pikiran seseorang dapat mengerti kehendak Allah dengan sempurna saudara. Masalahnya adalah berapa lama proses pembaharuan pikiran tersebut sehingga seseorang mengerti kehendak Allah dengan sempurna. Di mana ini berarti saudara, wah ini ada kata-kata yang menarik, dipisahkan dari gaya hidup dunia ini, yaitu pengudusan dirinya. Nah, saudara, kalau saudara cermin malam ini dan masih kelihatan kok tidak jauh berbeda dengan yang lama, saudara, saya kasih satu tips. Tipsnya adalah, do not conform to the world. Janganlah serupa dengan dunia ini. Janganlah asik dengan gaya hidup dunia ini. Ya, ada Fanny nggak di sini? Ada ya. Fanny nggak tahu dengar apa enggak. Tapi kalau orang TikTok dunia goyangnya gimana, Van? Udah, jangan ya, jangan serupa katanya. Jangan serupa. Pokoknya jangan serupa. Gitu. Jangan serupa. Kalau orang dunia tuh ya, maksudnya mau nambah makan tuh nasi itu dia pikirannya supaya apa ya, supaya dia sampai kenyang gitu ya, itu harus semakin dirubah juga tuh ya. Jadi kalau mau nambah tuh pikiran, ini gaya dunia nggak ya? Ya itu. Jadi supaya kita masuk dalam transformasi, cara kita itu adalah kita tidak seirama dengan dunia. Kita tidak sama dengan dunia gitu ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan orang percaya yang diubahkan ini saudara, yang menuju kepada kesempurnaan ini, akhirnya jadi surat terbuka. Ya, menjadi kitab terbuka. Kamulah surat Kristus, kata Paulus. Apa saudara pernah dibaca orang? Oh ya, jadi gitu ya pertanyaannya saudara ya. Pak, pembaharuanku sampai mana nih batasnya?
Ya, pelan-pelan aja. Saudara, apakah sering dibaca orang? Ya. Jadi dijadikan orang jadi bacaan begitu? Ya. Apakah demikian? Nah, Saudara, jadi kehidupan orang percaya yang diubahkan terus-menerus ini, yang menuju ke arah sempurna ini, harus menjadi saksi, menjadi surat terbuka yang dibaca orang. Artinya apa, Saudara? Untuk membuktikan bahwa karya keselamatan, yaitu Roh Kudus yang jadi jaminan ini, Saudara, itu sungguh-sungguh memainkan peran yang sangat sentral dalam hidup orang itu. Ya, ini membuktikan bahwa kebenaran karya keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus ini yang membawa orang lain juga menjadi sempurna seperti Bapa. Artinya orang percaya ini berhasil, Saudara. Ya, jaminan Roh Kudus ini dalam hidupnya itu dapat mengubah hidupnya, Saudara. Nah, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan atau meneruskan tugas dari Bapa yang diestafetkan Tuhan Yesus kepada orang percaya ini, Saudara, kita harus terus diubahkannya. Roh Kudus memberi segala karunia yang dibutuhkan. Saudara diperlengkapi dengan karunia. Dengan apa? Dipenuhi oleh Roh Kudus terus-menerus. Ya, untuk hidup dalam kehidupan persekutuan di dalam jemaat. Ya, nah karunia-karunia Roh Kudus ini, Saudara, itu sangat efektif dalam melengkapi orang percaya untuk meneruskan karya keselamatan Allah. Akhirnya, saudaraku, Saudara di tempat ini, di bumi ini, Saudara sudah memanifestasikan, mencerminkan kemuliaan Allah